tentang pendidikan, Ustaz. Ya. Apa yang salah dari pendidikan pesantren-pesantren di kita ini, Ustaz? Karena berapa banyak lulusan pondok dari dalam dan luar negeri tiap tahun, tapi persatuan umat itu belum terbentuk. Bahkan masyarakat Muslim hingga hari ini berbeda lulusan, berbeda pondok, saling membenci, saling tahdir. Apa yang salah dari pendidikan pesantren-pesantren ini, Ustaz? Mohon jawabannya. Jelas. Saudara Fahmi Siddiq ya. Begini, pendidikan pesantren itu memang menjanjikan pendidikan yang holistik. Artinya pendidikan mengenai kehidupan. Nah, ada beberapa perbedaan di dalam pesantren itu. Ada pesantren perkotaan, ada pesantren pedesaan. Ya. Seberapa banyak Islam dalam pengertian peradaban ditanamkan di pesantren itu menjadi pertanyaan juga. Nah, kalau kita mau berbicara ukhuwah ini supaya Anda tahu, ukhuwah ini adalah berislam pada tingkat iman. Jadi kalau Anda mempertanyakan anak-anak lulusan pesantren, jangan taken for granted atau jangan menjamin bahwa lulus dari pesantren kemudian imannya kuat. Ya, tantangan zaman sekarang ini luar biasa. Ya, jangankan santri dari pesantren, ulama kita yang hanyut dengan politik aja sudah sangat banyak sekali. Ulama hanyut dengan politik dan masuk dengan politik uang. Ya, ini santri kita ini mempunyai tantangan yang begitu besar. Maka dari itu dalam pandangan kami, santri tidak cukup tamat dari pesantren. Dia harus kuliah di perguruan tinggi. Dan perguruan tingginya itu kalau bisa adalah perguruan tinggi pesantren, itu tidak hanya mencetak ilmu, tapi juga mencetak amal, tapi juga mencetak mental dan moral. Itulah Islam. Jadi jangan melulu akademik gitu ya. Nah, di sini kelebihan perguruan tinggi pesantren itu. Nah, yang salah itu adalah ketika santri tamat dari pesantren, masuk perguruan tinggi umum, masuk fakultas sains, di situ bergaul dengan orang-orang yang sekuler-sekuler itu, dia menutupi dirinya bahwa dia santri. Ya akhirnya dia berperilaku yang tidak seperti santri pun bagi dia tidak ada masalah. Itu problem. Ya, yang kedua tadi yang saya sebut bahwa ukhuwah ini adalah tingkat amaliyah orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, kalau orang-orang berpolitik itu tidak membawa iman, jadinya adalah politik yang seperti sekarang ini, politik uang. Dan kalau ada orang Islam yang masih membenci orang Islam yang lain, ya, tentu ya, itu bukan orang Islam yang keislamannya pada tingkat iman. Ya. Kan kita diajari doanya wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu bukan aslamu. Ya. Janganlah engkau jadikan kami dalam hati kami kebencian kepada orang-orang yang beriman. Nah, kalau orang berdoa seperti begitu, mestinya dia paham dong. Ya, saya tidak mungkin membenci orang yang sama-sama beriman, sama-sama berikhtiar membangun umat. Ya, kalau misalnya istihadnya mereka salah-salah sedikit, ya saya pasti tahulah bahwa itu adalah hal-hal yang memang bisa berselisih. Gitu ya. Perbedaan mazhab tidak ada masalah. Karena semua mazhab itu benar dalam Islam. Nah, pemahaman ini kan juga disertai dengan keimanan. Ilmu dengan iman itu tidak bisa dipisahkan. Jadi, kalau Anda mempunyai ilmu yang tinggi tidak ada imannya, ya perilaku Anda tidak sesuai dengan keimanan Anda, di situ problemnya. Jadi jangan apa yang salah dengan pendidikan pesantren, apa yang kurang dari pendidikan pesantren. Di situ yang perlu ditanyakan. Apa yang kurang? Kurangnya adalah pembekalan yang pada tingkat yang lebih tinggi. Kurang itu. Jadi pesantren kalau bisa tidak hanya tingkat menengah. Sekarang pesantren perlu membangun perguruan tinggi yang di situ dia muncul dari pesantren menjadi pemimpin. Tidak cukup dia muncul lahir dari pesantren pada tingkat ya SMA lah kalau lahir dari pesantren itu kan. Tingkat SMA kemudian masuk ke masyarakat, dia bercampur dengan orang-orang yang dari SMA dengan pengetahuan yang minim, tapi kemudian identitas pesantrennya dia tidak menonjol, dia tidak leading dia di masyarakat. Itu problemnya.
Dan orang-orang seperti ini kemudian membesar dalam lingkungan dan pendidikan yang tidak berbau Islam lagi. Akhirnya menjadi orang yang inferior. Nah, karena inferior akhirnya termasuklah dia dalam hasutan orang-orang sekuler tadi itu yang tidak senang dengan Islam. Dia pun akhirnya membenci umat Islam yang lain. Diadu domba menjadi sangat mudah. Gitu penjelasannya, Subhan. Baik, terima kasih Pak Hamid.